Assalamualaikum, halo teman-teman. Dalam berbudidaya tanaman anggur, sering dijumpai kendala-kendala atau masalah yang menyerang tanaman, seperti penyakit dan hama yang menyebabkan tanaman sakit, tidak subur, sampai kering dan mati. Nah, bagi teman-teman yang baru menanam anggur, wajib tahu apa saja kendala yang sering ditemui, mulai dari menanam bibit sampai pohon berbuah. Jadi, selain menguasai teknik pembuahan seperti sistem SCP, belum lengkap jika tidak dibarengi oleh cara perawatan pohon anggur. Perawatan ini meliputi pengetahuan tentang masalah umum yang biasa terjadi pada pohon anggur. Jadi, sebelum terlambat, wajib mengetahui masalahnya beserta pencegahan dan solusinya. Apa saja masalah umum yang menyerang pohon anggur adalah sebagai berikut. Pertama, jamur daun. Jamur daun adalah masalah yang paling sering ditemukan dan paling jarang absen menyerang pohon anggur. Jamur daun ini sangat mudah berkembang di daerah yang kelembabannya tinggi, contohnya di daerah tropis. Ya, contohnya daerah kita. Tidak peduli musim kemarau, apalagi musim hujan. Lingkungan yang disukai jamur adalah kelembaban tinggi, disertai oleh suhu yang hangat, misalnya setelah hujan, dan diikuti panas terik, atau penyiraman yang berlebihan di kebun yang beratap plastik UV. Biasanya ada dua jenis serangan jamur daun pada pohon anggur, yaitu powdery mildew atau embun tepung dan downy mildew atau embun bulu. Embun tepung berwarna putih, sangat mudah untuk melihat serangan jamur embun tepung, yaitu ada bintik-bintik putih di atas dan di bawah daun, seolah-olah ditaburi tepung. Sedangkan embun bulu berupa bercak kuning pada bagian atas daun, dan terdapat semacam karat pada bagian bawah daun. Selanjutnya berubah menjadi coklat kemerahan dan mengering sampai daun rontok berguguran. Selain daun, kedua jamur ini juga menyerang buah anggur. Efek dari serangan jamur ini adalah buruknya ukuran buah beri mengering, kemanisan dan aroma berkurang, dan buruknya pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Penanganan jika pohon sudah terlanjur diserang jamur ini, maka tindakan yang bisa dilakukan adalah pengobatan sebelum serangan menjadi lebih parah. Caranya dengan menyemprotkan fungisida ke seluruh bagian tanaman. Gunakan fungisida sistemik dan kontak secara bergantian atau selang-seling secara teratur sampai akhirnya jamur mulai berangsur-angsur hilang. Selanjutnya, pencegahan agar pohon anggur tidak diserang oleh jamur adalah: pertama, menghindarkan pohon anggur dari terpaan hujan dengan memberikan atap plastik UV. Kedua, rutin melakukan penyemprotan untuk pencegahan dengan fungisida sistemik atau kontak secara teratur. Ketiga, posisi jarak tanam agar sirkulasi udara menjadi lancar. Keempat, pemupukan seimbang sehingga nitrogen tidak menyebabkan pertumbuhan vegetatif yang berlebihan yang menjadi sasaran serangan jamur. Kelima, melakukan pemangkasan rutin untuk memutus rantai jamur. Nomor 6, tanaman wajib mendapatkan sinar matahari dan jangan menyiram pada sore hari. Nomor 2, thrips. Pernahkah pohon anggur teman-teman pucuknya keriting? Atau bibit anggur yang ditanam pucuknya kering dan mengecil? Inilah masalah rutin nomor 2 yang selalu menyerang daun anggur. Siapapun yang menanam anggur pasti menemui masalah ini. Di saat pohon lagi subur-suburnya, tiba-tiba pucuknya keriting. Inilah penyakit keriting daun yang disebabkan oleh hama thrips. Thrips merupakan serangga yang berukuran kecil sekitar 1 mm. Serangga ini sangat berbahaya bagi tanaman anggur karena menyerang daun muda, tunas, pucuk, putik, dan buah anggur.
Serangga ini hidup berkoloni yang mana secara agresif akan menyerang dan merusak dengan cara menghisap getah atau cairan daun dan puting. Gejala awal serangan yang mudah dilihat dengan kasat mata yaitu didapati daun yang mengeriting, melengkung ke atas, kering dan mati. Selain daun, bunga yang diserang juga akan mengalami kerontokan dan kelayuan pada tanaman. Dan pada putik akan menyebabkan buah menjadi burik dan bergaris kasar di permukaan kulit. Siklus serangga ini dimulai dari bertelur di bawah daun sampai 100 telur. Setelah seminggu akan menetas terutama pada suhu panas sekitar 32 derajat Celcius. Menjadi serangga muda yang sangat agresif menghisap cairan tanaman. Karena itulah, serangan hama ini sangat banyak di saat musim kemarau. Serangga ini tidak tahan terhadap sinar matahari, sehingga ia akan bersembunyi di balik daun dan akan aktif menyerang saat pagi atau sore hari. Karena itulah, ciri utama dari serangan hama ini adalah bagian bawah daun ada noda keperakan akibat luka dimakan trips. Selanjutnya, berubah menjadi warna coklat muda. Nah, bagaimana solusi untuk membasmi hama trip yang menyerang pohon anggur? Yaitu dengan melakukan penyemprotan insektisida dengan bahan aktif khusus untuk trip. Salah satu contohnya yaitu abamectin. Lakukan penyemprotan rutin yang menyeluruh ke semua kebun sampai nanti tumbuh pucuk baru yang sehat. Lakukan penyemprotan pada sore hari ke seluruh bagian tanaman. Untuk perawatan dan pencegahan, lakukan rutin sekali seminggu. Selanjutnya, hentikan pemupukan di saat tanaman anggur terserang hama trips, karena ini sama halnya dengan memberi makan hama tersebut. Selain itu, hindari tanaman inang yang disukai trips seperti cabai, tomat, bawang, dan lainnya, agar pohon anggur tidak tertular. Dan juga bersihkan gulma di sekitar pohon anggur, karena gulma merupakan tempat tinggal yang ideal bagi trip. Nomor 3, kutu perisai. Selanjutnya, hama yang membuat pohon anggur menjadi kerdil, tidak subur, dan daun menguning, bahkan susah berbuah adalah kutu perisai. Kutu ini disebut perisai karena pada tubuhnya terdapat pelindung semacam lilin yang dapat melindungi dirinya dari musuh dan ancaman dari luar. Kutu perisai biasanya menyerang batang anggur, dahan, bahkan sampai ke daun. Kutu ini akan menyerap cairan pada kulit kambium matang sehingga nutrisi gagal dikirim ke semua bagian tanaman. Kutu ini bersifat koloni atau berkelompok. Jika berada pada batang anggur yang sudah coklat, maka kutu ini akan berkamuflase sempurna menjadi tidak tampak secara sekilas. Biasanya, kutu perisai akan berlindung di balik kulit yang sudah tua, sehingga tidak terlihat jelas. Kutu ini sangat mudah berkembang dan menjadi banyak. Jika serangan sudah banyak, pohon anggur bisa menjadi kering dan mati. Membasmi sampai habis adalah hal yang sulit bagi kutu perisai ini, karena biasanya akan tetap kembali menyerang jika tidak rutin dalam perawatan pohon. Karena itu, untuk mengurangi resiko, lakukan pembersihan kutu perisai secara rutin, setidaknya sebulan sekali, sehingga pohon tetap sehat tanpa cemas koloni kutu perisai mewabah kembali. Untuk membersihkan kutu perisai dilakukan dengan cara pengerokan atau menyikat dengan bahan yang kesat. Di sini saya menggunakan sikat cuci yang dibilas. Air sabun berguna untuk menghancurkan telur kutu perisai, yang apabila tidak dibersihkan akan kembali menjadi kutu baru yang akan semakin banyak. Setelah disikat bersih, semprotkan insektisida khusus kutu-kutuan agar kutu menjadi mati dan tidak berkembang kembali. Lakukan cara ini rutin sebulan sekali ke semua pohon anggur, agar tetap terhindar dari kutu perisai.
Karena selain menyebabkan susah berbuah, kutu ini juga akan membuat boros pupuk karena nutrisi akan diserap kutu bukan oleh tanaman. Terakhir, hama yang sering dijumpai menyerang pohon anggur adalah kutu putih. Pernahkah teman-teman menemui pucuk tanaman anggur menggulung, mengkerut, dan sampai bengkok? Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat dan berhenti karena pucuk tidak lagi dalam keadaan normal atau menggulung. Ini disebabkan kutu putih menghisap getah pada pucuk sehingga nutrisi akan dihabiskan oleh kutu. Selain pucuk, hama ini juga menyerang tunas yang baru tumbuh. Jika pohon anggur dalam keadaan subur dan mendapat serangan kutu putih, maka perkembangan kutu ini akan sangat cepat dan pesat menular ke bagian lain. Biasanya, kehadiran kutu putih selalu diiringi oleh semut. Jika ditemui ada semut di pohon anggur, segera perhatikan pucuk dan tunas baru, apakah menggulung dan mengkerut. Ini karena antara semut dengan kutu putih bekerja sama saling menguntungkan karena kutu putih mengeluarkan cairan manis seperti madu yang disukai semut. Selanjutnya, semut akan membawa kutu ini ke bagian pucuk dan tunas baru, memeliharanya sampai berkembang biak. Selain menyerang pucuk dan tunas baru, kutu putih juga bisa menyerang akar di dalam media tanam, karena akar merupakan tempat yang juga banyak menghasilkan cairan nutrisi. Gejalanya sama, yaitu membuat pertumbuhan anggur menjadi lambat dan berhenti. Selain itu, kutu putih juga menyerang putik dan buah yang sudah berukuran besar. Atas dasar inilah, kutu putih merupakan hama yang harus diwaspadai pada anggur, karena dengan sangat cepat menyebar dan merusak tanaman. Solusi jika ditemukan kutu putih pada tanaman yaitu bagian yang rusak harus dipotong dan dibuang. Misalnya pucuk harus dipotong karena tidak akan pulih dan normal. Selanjutnya, semprot dengan insektisida yang ampuh membasmi kutu putih. Karena semut merupakan pembawa kutu putih, maka harus diantisipasi juga dengan membersihkan semut dari pohon anggur dengan penyemprotan atau bahan yang tidak disukai semut. Karena semut merupakan salah satu indikator atau pertanda bahwa tanaman diserang oleh hama. Nah, setelah melakukan pemotongan dan penyemprotan, maka akan tumbuh tunas baru yang sehat dan tidak akan diserang lagi oleh kutu putih. Untuk pencegahan, jauhkan tanaman anggur dari pohon yang disukai kutu putih, seperti jeruk, pepaya, sirsa, sawo, serikaya, cabai, dan lainnya. Atau lakukan penyemprotan ke tanaman tersebut agar kutu putih menjadi habis dan tidak menular. Jadi demikianlah, ada 4 masalah umum yang menyerang tanaman anggur di daerah kita. Jika teman-teman menanam anggur, sudah pasti wajib dan perlu mengantisipasi masalah ini. Salah satunya dengan rutin perawatan sekali seminggu secara bergantian. Selain keempat masalah ini, masih ada serangan lain yang menyerang tanaman anggur, di mana jika rutin melakukan perawatan kepada 4 hal masalah ini, maka serangan yang lain itu akan ikut terantisipasi. Hal yang terpenting adalah di saat terjadi serangan 4 hal ini, jangan memberikan pupuk, apalagi yang mengandung nitrogen, karena bukannya mengobati pohon, malah akan memberikan makanan kepada hama dan penyakit, sehingga lebih tahan dan sulit diatasi. Stop pemberian pupuk, terutama yang mengandung nitrogen, seperti NPK, karate boron, KNO3, dan lainnya. Untuk sementara sampai tanaman menjadi sehat kembali. Karena jika tanaman terserang hama dan penyakit, pengobatannya bukan dengan pemupukan, tetapi pembasmian hama dan penyakit tersebut. Pemahaman masalah dan tindakan yang tepat atas apa yang terjadi pada tanaman akan membuat tanaman cepat sehat, irit biaya dan tenaga, sehingga pohon anggur akan kembali subur, mudah berbuah, dan buah berkualitas bagus. Demikianlah video ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum.